setelah apa namanya kita tahu bahwa undang-undang kita yang tadinya pluralisme dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kita punya hukum yang sifatnya nasional, ya. Dan setiap orang kalau ingin menikah tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan PP 9 Tahun 75 bagi orang yang beragama Islam ditambah dengan kompilasi hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 91, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menikah? Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita mau menikah, ya. Sebentar ya. Saya agak flu nih. Apa? Ya. Jadi harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin menikah. Apa itu syarat perkawinan? Nah, ini di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu dijelaskan bahwa suatu syarat perkawinan beda antara rukun nikah dengan syarat perkawinan. Kalau rukun nikah itu semua persyaratannya harus dipenuhi. Ada seorang calon mempelai laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali, ada saksi, ada ijab dan kabul. Nah, semua ini harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka perkawinannya menjadi tidak sah. Kalau syarat-syarat perkawinan ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan pernikahan. Nah, di dalam Undang-Undang 1 Tahun 2004 bahwa suatu pernikahan itu harus memenuhi syarat-syarat. Ada yang disebut dengan syarat material dan ada yang disebut dengan syarat formil. Apa itu syarat material? Material ya berkaitan dengan identitas para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, ya menyangkut diri pribadi si anak. Sedangkan syarat calon pengantin, sedangkan syarat formal itu adalah syarat formalitas yang mendahului sebelum pelaksanaan atau pelaksanaan perkawinan. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai syarat material itu ada dua, ada yang namanya syarat material umum dan ada yang namanya syarat material khusus. Ya. Sebelum kita melangsungkan perkawinan, ya kita harus memenuhi yang namanya syarat material umum. Jadi material umum ini adalah ya syarat yang harus oleh semua orang yang ingin melangsungkan perkawinan, baik itu perkawinan bukan Islam maupun perkawinan Islam. Ya. Yang pertama adalah seorang suami istri itu harus sepakat untuk melangsungkan perkawinan. Jadi mereka punya tujuan untuk hidup bersama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan tujuan apa? Mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pasangan suami istri itu harus ada kata sepakat, ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada kata sepakat, maka perkawinan itu tidak bisa dilangsungkan. Apalagi kalau kesepakatan itu diketahui sebelum pelaksanaan perkawinan, maka perkawinan itu bisa dilakukan pencegahan. Kenapa? Ya bisa aja suatu perkawinan itu didasarkan pada pemaksaan, ancaman misalnya. Ya. Itu artinya dia terpaksa. Ya, sebelumnya dia sebenarnya tidak mau menikah, tapi karena ada ancaman atau ada paksaan, maka dia bersedia untuk menikah sehingga ya sepakat dengan apa? Sepakat tapi karena ada suatu alasan tertentu gitu loh ya. Yang kedua bahwa orang yang ingin menikah itu harus mencapai usia tertentu. Nah, sekarang ini ada dua undang-undang, Undang-Undang 14 tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan Undang-Undang Nomor 16 ya tahun 2019. Nah, kalau Undang-Undang 1 Tahun 74 mensyaratkan bahwa kalau orang ingin menikah, laki-laki itu adalah 19 tahun dan perempuan itu adalah 16 tahun. Tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, maka seorang laki-laki dan perempuan yang ingin menikah ya harus berusia 19 tahun, ya. Itu yang kedua. Kemudian persetujuan calon suami istri ini artinya tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, tidak ada salah sangka. Ya salah sangka misalnya dia terlihat belum punya anak, ya. Tapi ternyata setelah menikah punya anak misalnya, itu kan ada salah sangka gitu loh, ya. Nah, kalau gitu tuh bisa dibatalkan. Nah, yang ketiga adalah perkawinan itu di mana pasangan calon suami istri ini tidak terikat oleh perkawinan. Jadi masing-masing itu dalam keadaan bebas atau single, ya. Andai kata salah satu atau dua-duanya pernah menikah, ya mereka harus apa? Punya akta perceraian, ya, punya akta perceraian. Jadi yang pertama adalah di sini syarat material umum adalah
ada kata sepakat. Apa yang dimaksud dengan sepakat atau persetujuan? Bahwa suatu perkawinan itu tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada ancaman, tidak boleh ada salah sangka mengenai diri suami. Kalau ini dilakukan ketahuan sebelum perkawinan, ya perkawinan itu bisa dicegah misalnya, ya. Kalau sudah terjadi, ya otomatis perkawinannya dibatalkan. Nah, yang kedua, dia harus mencapai usia tertentu. Di dalam Undang-Undang 1 Tahun 4, usia perkawinan ini adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka pasangan calon suami istri itu usia menikahnya harus 19 tahun. Ya, tidak boleh lagi berusia 19 tahun dan 16 tahun. Jadi perempuan dan laki-laki minimal harus 19 tahun. Jadi kalau perkawinan akan dilangsungkan sebelum mencapai umur minimal umur 19 tahun, maka para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus meminta atau mengajukan permohonan yang namanya dispensasi kawin. Ya, dispensasi kawin. Nah, kemudian yang keempat, bahwa sepakat kemudian mencapai usia tertentu. Yang ketiga adalah suami istri itu tidak terikat dalam suatu perkawinan. Artinya bagi wanita ada kewajiban memenuhi suatu jangka waktu tunggu tertentu. Di dalam Undang-Undang 1 Tahun 4 itu dijelaskan ya berapa lama seorang perempuan yang pernah menikah harus melampaui masa idah atau masa tunggu ketika dia ingin menikah kembali. Kalau di perdata dipukul rata 300 hari ya. Sejak putusnya perkawinan berkekuatan hukum tetap ya. Nah, ini jadi harus bagi perempuan yang ingin menikah dan pernah bercerai, maka dia harus melampaui masa tunggu ya. Nah, kemudian calon suami dan istri harus tidak terikat dalam suatu perkawinan. Itu yang ketiga. Keempat ini masa idah bagi perempuan. Nah, itulah. Nah, terus yang kelima saya tambahkan bahwa syarat perkawinan itu harus ada izin dari orang tua. Ya, izin dari orang tua. Kenapa harus ada izin dari orang tua? Karena anak yang melangsungkan perkawinan ini secara usia belum mencapai usia dewasa. Ya, jadi kalau mereka yang ingin menikah pertama kali, ya harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Ya. Sampai kapan, Bu? Undang-undang mensyaratkan bahwa izin pernikahan itu bagi mereka yang baru menikah pertama kali disyaratkan sampai mereka berusia 30 tahun. Ya, walaupun mereka sudah dewasa. Tapi kalau mereka yang sudah pernah menikah, izin orang tua itu tidak lagi diperlukan. Ya, izin orang tua itu tidak lagi diperlukan. Tapi secara budaya kita, ya sepanjang kita masih orang tua, masih punya orang tua, ya sebaiknya izin itu tetap diperlukan. Kenapa? Karena suatu perkawinan itu ya perlu restu. Artinya izin itu untuk apa sih, Bu? Ya restu, artinya restu orang tua gitu ya. Jadi itu syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang harus ingin melakukan suatu pernikahan. Nah, yang kedua adalah syarat material khusus. Syarat material khusus itu berkaitan dengan larangan perkawinan. Jadi nggak semua orang, walaupun perkawinan itu adalah hak asasi setiap orang, tapi dibatasi bahwa tidak semua orang bisa melangsungkan dengan siapa saja gitu. Nah, makanya ditentukan di dalam syarat material umum bahwa suatu perkawinan itu ada yang namanya larangan perkawinan ya. Larangan perkawinan ini adalah di mana seorang apa aja larang, ya nggak bisa seorang bapak mengawini anaknya, seorang ibu mengawini anak laki-lakinya, kakak mengawini adik, om mengawini ponakan, atau kalau kita sudah punya suami atau istri, kemudian kita mengawini adik atau kakak istri atau suami kita dalam waktu yang bersamaan. Ya, logikanya itu, Bu, kalau kok banyak, Bu, yang dikatakan sebagai naik ranjang maupun turun ranjang, tapi pasangan itu sudah meninggal atau pasangannya sudah bercerai. Ya, tapi kalau di dalam adat kita ya, kalau bercerai hidup ya sebaiknya jangan melangsungkan antara ketika kita sudah bercerai dengan kakaknya, kemudian kita mau mengawini lagi adiknya. Sebenarnya itu kan boleh, memang boleh, tapi apa? Secara etika ya menurut budaya kita ya menurut saya sih nggak pantas ya. Tapi kalau si adik atau kakak meninggal ya boleh aja gitu loh. Artinya kalau meninggal malah nggak apa-apa sebenarnya ya. Nah itu ya. Jadi kemudian kewajiban bagi calon suami dan istri yang belum berusia 21 tahun mendapatkan izin dari orang tuanya. Jadi kalau kita bicara mengenai syarat materi khusus ya berkaitan dengan larangan perkawinan ya. Nah, larangan perkawinan ini menurut pasal 8 Undang-Undang 1 Tahun 2004, bahwa perkawinan itu dilarang antara anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Kakek menikahi cucu itu nggak boleh ya. Perkawinan antar keluarga dalam garis keturunan menyamping, om dengan keponakan misalnya itu tidak boleh ya. Nah, atau berasal semenda karena perkawinan. Tadi sudah saya jelaskan juga mertua dengan
mantunya, ya, anak tiri dengan bapak tirinya itu nggak boleh. Atau orang yang punya hubungan sepersusuan itu juga nggak boleh. Ya. Di dalam agama Islam juga nggak boleh bahwa orang sepersusuan, saudara sepersusuan itu dinikahi. Ya, perkawinan antara anak susu, saudara susu maupun orang tua susu sepersusuan. Ya. Nah, berdasarkan hubungan dilarang ini oleh agama seperti perkawinan antara orang-orang yang oleh agama dilarang, berdasarkan hubungan keluarga dalam perkawinan poligami seperti perkawinan antara seorang suami dengan saudara, bibi, keponakan dari istri itu juga tidak diperbolehkan berdasarkan pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Nah, kemudian bagaimana kewajiban suami istri yang belum mencapai usia 21 tahun? Kewajiban seorang suami atau istri yang belum berusia 21 tahun ya, dia harus mempunyai izin dari kedua orang tuanya, di mana untuk mendapatkan izin dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Jika salah satu orang tuanya telah meninggal, tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka bisa diwakilkan oleh walinya. Ya. Harus mendapat izin dari walinya orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam menggali terus ke atas bila kedua orang tuanya telah meninggal. Harus mendapat izin dari pengadilan tempat tinggalnya bila ada perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut di atas. Jadi itulah yang dimaksud dengan perkawinan. Nah, sekarang kita bicara syarat formal. Syarat formal adalah syarat yang mendahului sebelum pelaksanaan berlangsung. Syarat formal itu yang pertama yaitu pemberitahuan, kedua penelitian, ketiga, saya selalu ngantuk kenapa ya kalau hari Kamis tuh jam-jam segini. Yang ketiga itu adalah pengumuman, yang keempat pencegahan, yang kelima itu pelaksanaan. Jadi ketika kita mau menikah ya kita harus memberitahukan dulu kepada kantor urusan agama maupun kantor catatan sipil ya, atau gereja, kuil, pura ya, atau vihara misalnya kalau mereka yang beragama Buddha ya. Nah, di sini kemudian akan diteliti setelah diberitahukan, tapi tidak hanya memberitahu aja, saya mau kawin KUA dan KCS misalnya, tanggal sekian ya nggak begitu. Artinya kita datang ke kantor urusan agama maupun kantor catatan sipil dengan beritahu bahwa tanggal sekian A dan B akan menikah. Tapi bukan hanya sekedar pemberitahuan, tapi disertai dengan kelengkapan surat-surat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan pernikahan. Ya, misalnya KTP, akta lahir, izin orang tua yang dinyatakan secara tertulis misalnya. Nanti dikasih tahu ini siapa saja walinya, siapa saja saksinya. Itu adalah pemberitahuan yang atau kelengkapan surat-surat yang harus dipenuhi ketika akan melangsungkan perkawinan secara formalitas. Itu yang dimaksud dengan penelitian ya. Nah, setelah diteliti apa sih Bu? Kalau meneliti aja lihat usianya berapa. Kalau usianya sudah mencapai usia perkawinan yang disyaratkan oleh undang-undang ya boleh. Terus dilihat masih single atau masih terikat dalam suatu perkawinan misalnya. Kalau Anda kata dia pernah menikah dan bercerai, dilihat dulu mana surat cerainya, akta cerainya, atau lihat ini tanggal berapa nikahnya. Sudah melampaui belum masa idah? Karena masa idah itu diperuntukkan bagi seorang perempuan. Kalau laki-laki mah nggak ada masa idah. Kalau laki-laki hari ini jam 10 cerai dengan istrinya, jam setengah 11 dia bisa kawin lagi. Tapi kalau perempuan nggak bisa seperti itu. Kenapa? Ya karena dikhawatirkan akan terjadi adanya yang namanya percampuran benih. Ya. Nah dalam hal penelitian ini itu yang diteliti gitu loh mengenai persyaratan-persyaratan perkawinan ya sepakat misalnya. Sepakat itu nanti nih gini. Nah setelah ternyata menurut versinya kantor catatan sipil maupun KUA, menurut versi mereka loh ya dari data-data yang mereka terima ternyata nggak ada masalah nih gitu loh. Nah, kantor urusan agama maupun kantor catatan sipil akan membuat pengumuman ya, membuat pengumuman ya di kantor urusan agama maupun kantor tempat di mana perkawinan akan dilaksanakan ya, memberitahukan kepada orang ramai bahwa pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian akan dilangsungkan pernikahan gitu, antara A dengan B. Terus buat apa sih Bu? Pengumuman ya memberitahukan kepada orang-orang bahwa A dan B ini kan catatan sipil itu kalau dilihat secara persyaratan sudah dipenuhi ya mengenai usia, mengenai izin nikah, mengenai masa tunggu, akta perceraian misalnya kalau mereka bercerai. Nah, untuk apa? Untuk agar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, pengumuman ini harus dilakukan 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan ya. 10 hari sebelum. Jadi boleh nggak Bu? Kalau udah pengumuman 7 hari kemudian menikah nggak bisa, minimal 10 hari sebelum pernikahan pengumuman itu harus dilakukan ya. Nah, pengumuman ini jadi adalah pemberitahuan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan yang berkaitan dengan perkawinan kedua calon mempelai ini gitu loh. Ya, kalau misalnya tiba-tiba nih siapa Daril ya, Daril atau Rifki misalnya, datang tuh ke KUA atau kantor catatan sipil mau ngurus KTP-nya hilang, tiba-tiba lihat tuh pengumuman itu loh, si A itu misalnya apa namanya, saya tahu persis misalnya, si A ini belum mau menikah misalnya, tapi orang tuanya banyak utang nih. Nah, tahu nih si Rifki bahwa orang tuanya hutang kepada X misalnya. Ternyata X itu pasangannya si A gitu loh misalnya kan. Nah, pasangan, wah kok bisa padahal dia nggak mau kawin tapi kok tiba-tiba menikah. Kenapa nih? Ada apa misalnya? Nah, Rifki itu care misalnya peduli kepada si A bisa aja atau saudara dekat misalnya Rifki dengan si pasangan karena dia nggak tahu misalnya kan. Bisa aja si Rizky langsung, Pak, lapor ke kantor catatan sipil Bapak bahwa si A ini apa namanya belum mau menikah apa misalnya saya yakin Pak ini si A ini menikahnya karena ada ancaman atau misalnya ada balas budi bisa aja sehingga Rifki bisa aja bilang jangan dilanjutin deh Pak perkawinannya bisa aja kalau ada kata sepakat yang tidak atau misalnya Rifki tahu oh itu kan usianya belum 19 tahun usianya masih 15 tahun misalnya ya Rifki merasa kasihan nah bisa aja Rifki juga komplain terhadap kantor Pak itu bohong itu apa namanya loh ini KTP-nya umur 19 tahun kok katanya gitu kan enggak Pak itu pasti ada ada pemalsuan identitas misalnya bisa aja nah Rifki bisa aja mengajukan keberatan nah kalau pengumuman ini mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang tidak diketahui oleh kantor catatan sipil maupun KUA gitu loh jadi kalau ada laporan dari pihak ketiga yang keberatan terhadap pelaksanaan perkawinan ini dengan adanya pengumuman maka bisa dilakukan pencegahan perkawinan gitu loh kapan pencegahan perkawinan bisa dilakukan kapan dari kapan pencegahan Iya Bu, perkawinan. Kapan pencegahan perkawinan itu bisa dilakukan? ketika saat melaporkan syarat-syarat ke kantor unit agama ya Bu. Ya, apa itu? Bagaimana Bu? Uh, pencegahan perkawinan itu kapan dapat dilakukan? Sebelum dilakukannya perkawinan Bu. Sebelum dengan. Nah, alasannya apa dilakukan pencegahan? Karena kedua belah pihak tidak mencapai sepakat ya Bu. Ada syarat-syarat dari perkawinan yang tidak dipenuhi. Ya dipenuhi. Ya, jadi syarat-syarat perkawinan yang tidak dipenuhi apa? Bisa syarat material, bisa syarat material bisa syarat material umum, bisa syarat material khusus. Itu ya. Iya Nah, Bu. apa akibatnya kalau suatu perkawinan itu dilakukan pencegahan? Perkawinannya tidak dapat Lakukan. dilanjutkan, tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilaksanakan perkawinannya. Bisa nggak pencegahan ini? Artinya A dan B ini dicegah perkawinannya, tapi suatu hari mereka menikah kembali, mengajukan permohonan pernikahan kembali, bisa nggak? Bisa Bisa nggak? Bu. Bisa nggak, Rifki? Apa apa alasannya bisa dilakukan pernikahan? Ketika, ketika mereka memenuhi syarat kembali Bu, Nah, melakukan syarat-syarat pernikahan. yang tadinya tidak dipenuhi, dipenuhi gitu Iya ya. Bu. Itulah yang dimaksud dengan perlunya adanya pengumuman gitu loh ya. Jadi, itu bisa dilakukan pencegahan kalau ada syarat-syarat baik syarat material umum maupun syarat formil yang tidak dipenuhi. Sebentar. Ya, itu. Nah, kemudian ya, kalau ternyata pada saat pengumuman sampai dengan hari ke-10 tidak ada yang komplain, maka otomatis perkawinan itu bisa dilaksanakan. Jadi di sini tadi ada pemberitahuan itu di dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 PP 9 tahun 75 di mana setiap orang yang akan wajib wajib memberitahukan niatnya kepada pegawai pencatat perkawinan ya. Nah, pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai, orang tua atau wakilnya ya. Pemberitahuan itu berisi identitas dari para pihak di mana pemberitahuan harus berisi identitas dari para pihak. Nah, setelah diberitahukan, maka identitas dari para pihak itu diteliti. Ya, diteliti. Nah, penelitian ini ada di dalam pasal 6 sampai pasal 7 PP nomor 9 tahun 75. Setelah menerima pemberitahuan, pegawai catatan sipil harus apa? Meneliti syarat-syarat perkawinan apakah sudah dipenuhi atau belum. Terus menulis hasil penelitiannya dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, ya. Segera memberitahukan kepada calon mempelai bila penelitiannya menunjukkan adanya halangan hambatan perkawinan, ya. Nah, kemudian akan dilakukan pengumuman. Kalau penelitian tidak menunjukkan adanya halangan, maka pegawai pencatat perkawinan harus membuat pengumuman tentang pemberitahuan niat perkawinan yang ditempelkan. Maaf, saya minum ya. Yang mudah dibaca oleh umum. Ya.
Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui apa? Bagaimana jika ada syarat yang tidak dipenuhi. Nah, di sini adanya pencegahan perkawinan di mana dapat dilakukan jika ada salah satu pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Nah, diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Jadi ini pencegahan itu diketahuinya sebelum dilangsungkan perkawinan. Ya, siapa yang dapat mencegah suatu perkawinan? Keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu, atau pejabat yang ditunjuk. Ya, pencegahan perkawinan diajukan ke pengadilan negeri di mana perkawinan yang akan dilangsungkan. Nah, ini pemahaman ini yang saya tidak sepaham ya. Kalau suatu pencegahan perkawinan, menurut undang-undang memang harus diajukan ke pengadilan negeri. Tapi kalau saya berpikir bahwa nggak perlulah yang namanya pencegahan perkawinan itu dilakukan ke pengadilan negeri gitu loh. Buat apa? Alasan saya adalah atau argumentasi saya bahwa yang namanya pencegahan itu belum ada akibat hukum. Makanya dengan adanya orang yang keberatan atau ada orang yang keberatan terhadap eh, apa perkawinan yang akan dilakukan, ya otomatis harusnya kantor catatan sipil atau KUA itu harus menghentikan proses pemeriksaan penelitian terhadap calon mempelai ini. Bu, kalau ternyata si KCS atau KUA-nya tetap melanjutkan gimana? Karena dia pejabat berwenang, ya kita bisa minta kepada pemerintah atau lembaga tinggi yang di atasnya untuk memberikan sanksi kepada kantor catatan sipil tersebut gitu loh. Jadi kalau sudah ada komplain, ya pencegahan itu menurut saya tidak perlu dilakukan pengajuan ke pengadilan negeri. Kenapa? Karena belum ada akibat hukum. Nah, yang perlu dilakukan ke pengadilan negeri adalah ketika perkawinan itu sudah dilangsungkan, tapi syarat-syarat perkawinan itu ada yang tidak dipenuhi. Nah, itu ketahuannya setelah perkawinan dilangsungkan. Nah, kenapa? Kalau pembatalan perkawinan itu menurut saya ya harus ke pengadilan negeri, karena kalau kita sudah melangsungkan perkawinan pasti ada akibat hukumnya gitu loh. Kalau pencegahan kan belum ada akibat hukumnya, artinya mereka baru punya niat kok mau menikah gitu loh. Jadi kalau ada orang ketiga ya udah selesai gitu loh. Kantor catatan sipil maupun KUA tidak bisa melanjutkan. Tapi kalau pembatalan perkawinan, nah ini yang perlu. Kenapa? Perlu karena untuk menjamin hak-hak pasangan ini gitu loh, melindungi hak-hak hukum dan kewajiban-kewajiban pasangan ini. Andai kata misalnya udah punya anak, baru ketahuan ternyata si apa namanya si siapa salah satu pasangan suami istri ternyata sudah pernah menikah gitu loh. Artinya atau dia punya anak di luar perkawinan, artinya dia pernah melakukan hubungan suami istri, kemudian mengandung dan melahirkan seorang yang disembunyikan gitu. Jadi terjadi apa? Sakwa sangka yang tadinya tidak berpasangan ternyata ketahuan. Nah, itu kan berarti ada penipuan, artinya ada kebohongan di situ. Ya, itu harus melalui kenapa? Sehingga kalau ada anak berarti anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan tetap mendapatkan hak-haknya gitu loh, ya. Nah, itu yang dimaksud pembatalan perlu dilakukan di pengadilan atau diajukan ke pengadilan untuk melindungi hak-hak dari pasangan yang perkawinannya dibatalkan. Itu maksudnya ya. Itu ya yang dimaksud dengan ini syarat perkawinan. Nah, ini pembatalan perkawinan. Nah, pembatalan perkawinan ini diketahui tidak memenuhi syarat perkawinan setelah dilangsungkan perkawinan. Ya. Nah, pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap suatu peristiwa menjadi tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Jadi kembali ke keadaan semula. Terus pasti saudara tanya, Bu, gimana Bu terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan? Ya anak-anak itu tetap mendapati kedua orang tua yang dibatalkan perkawinannya tetap orang tuanya. Tapi perkawinan orang tuanya dibatalkan. Jadi orang tuanya tetap berhak punya kewajiban untuk memberikan penghidupan yang layak setelah pendidikan yang layak terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan sampai si anak itu sudah dewasa, sudah menikah atau mampu berdiri sendiri. Jadi pembatalan perkawinan itu arti menganggap perkawinan telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak ada. Ya. Bagaimana tata cara pembatalan perkawinan? Tata cara pembatalan perkawinan di dalam pasal 38 PP 9 tahun 75 menyebutkan bahwa pemohon pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami atau istri. Ya. Yang kedua, bahwa tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Jadi pembatalan perkawinan prosesnya ya sesuai dengan proses yang dilakukan dalam kalau orang mengajukan gugatan cerai. Ya.
Hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, pemeriksaan, pembatalan perkawinan, dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara yang tersebut di dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 PP 9 tahun 75. Ya. Nah, siapa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan? Ya, sama seperti pencegahan perkawinan, yang bisa melakukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istrinya, kemudian pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, kemudian pejabat yang ditunjuk disebut dalam ayat 2 pasal 16 Undang-Undang 1 tahun 74, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Ya. Nah, pasal 25 Undang-Undang 1 tahun 2004 menyebut permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan atau tempat tinggal suami, istri, atau suami atau istrinya. Ya. Nah, apa alasan pembatalan perkawinan? Sebenarnya hampir sama. Ya. Alasan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang 1 tahun 2004 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila 1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, jadi KCS-nya tidak berwenang atau wali nikahnya tidak sah, atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi. Ya. Yang kedua adalah perkawinan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Ya. Ini pasal 27 ayat 1 dari Undang-Undang 1 tahun 2004. Nah, kemudian pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka antara mengenai diri suami atau istri, salah sangka, ya, atau suami atau istri yang masih punya ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lain. Ya. Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Itu salah satu alasan orang membatalkan perkawinan. Apa akibat pembatalan perkawinan? Akibat pembatalan perkawinan dalam pasal 28 Undang-Undang 1 tahun 4 dijelaskan mengenai akibat dari pembatalan perkawinan, yaitu batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan. Artinya anak-anak ya tetap menjadi anak-anak dari orang tua yang perkawinannya dibatalkan. Suami atau istri yang bertindak dengan itikat baik kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Nah, orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam A dan B sepanjang mereka memperoleh hak dengan itikat baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Itulah yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan, ya. Nah, sekarang saya mau cerita. Nah, akibat ini tinggal 2 nih mahasiswanya, Rifki sama Daril, ya. Nah, setelah semua persyaratan perkawinan itu dipenuhi, maka perkawinan itu bisa dilaksanakan. Tapi jangka waktunya dari mulai pengumuman, ya, itu harus 1 bulan. Tadi kan minimal perkawinan itu bisa dilaksanakan 10 hari sebelum pelaksanaan perkawinan. 10 hari sebelum pelaksanaan perkawinan. Tapi dari jangka waktu pengumuman itu yang harus dilaksanakan sebulan. Jadi kalau misalnya hari ke-31 atau hari ke-32 perkawinan itu belum dilaksanakan dari pengumuman, maka otomatis perkawinan itu sudah tidak bisa dilaksanakan. Bu, kalau ternyata, Bu, ini saya mau menikah karena ternyata kantor catatan sipilnya baru bisa bulan depan, Bu. Sedangkan segala sesuatu persyaratan yang dilakukan oleh kantor catatan sipil sudah dipenuhi, Bu, ya nggak bisa, ya. Jadi kalau lewat dari 1 bulan, maka para pihak yang harus memulai dari awal lagi, melakukan pemberitahuan, penelitian, pengumuman, pencegahan. Jadi waktunya maksimal adalah 1 bulan, sekurang-kurangnya adalah 10 hari, ya, itu, ya. Nah, tapi kalau ternyata sudah perkawinan sudah dilaksanakan, ya maka akhirnya statusnya yang tadinya single, statusnya berubah menjadi pasangan suami istri. Di dalam pasangan suami istri ini, kalau kita melakukan perkawinan, pasti ada akibat hukum, ya, dalam suatu perkawinan. Apa akibat hukum suatu perkawinan? Apa akibat hukum dari suatu perkawinan? Apa akibat hukum dari suatu perkawinan? Jadi pasangan sang suami istri. Akibat hukum suatu perkawinan. Apa akibat hukum? Timbulnya hubungan suami istri. Ada timbulnya hak dan kewajiban suami istri.
ya. Timbulnya hak dan kewajiban suami istri. Kemudian timbulnya apa lagi? Timbul apa? Harta benda bersama gitu ya. Ya, timbulnya harta perkawinan. Yang ketiga timbulnya apa? Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak maupun hak dan kewajiban anak terhadap orang tua. Ini yang kita sebut dengan yang namanya kekuasaan orang tua. Nah, sekarang saya